Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, para upasaka dan upasika, segenap para simpatisan umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan tentang kebahagiaan. Bahwa sering kita tanya teman-teman kita maupun kita sendiri, apa tujuan kehidupan ini? Pasti bisa kita tebak akan menjawab bahwa saya ingin bahagia. Baik bahagia dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Memang kebahagiaan menjadi tujuan setiap orang, bahkan semua makhluk. Namun untuk mendapatkan kebahagiaan itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah, bukan satu pekerjaan yang gampang. Banyak usaha-usaha dilakukan oleh sekian banyak manusia untuk bisa merasakan, untuk bisa mendapatkan rasa bahagia. Namun ternyata setelah berusaha bermacam-macam cara, bahkan pergi di mana-mana untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak semua orang lantas mendapatkannya. Bagi kalangan umat Buddha, ada dua pilihan yang bisa dipilih bagi umat Buddha dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah kehidupan perumah tangga atau berkeluarga, dan kehidupan tanpa perumah tangga atau kehidupan masuk menjadi anggota sangga atau masuk dalam komunitas sangga. Masing-masing ini mempunyai keyakinan. Bagi mereka yang memutuskan diri, dengan saya mempunyai istri, dengan saya mempunyai anak, hidup saya akan bahagia. Maka mereka pun menjatuhkan pilihan untuk mencari istri atau mencari suami. Karena meyakini dengan mempunyai istri atau suami, hidup mereka bahagia. Ada lagi yang mempunyai keyakinan, kalau saya mempunyai istri, mempunyai suami, saya tidak bahagia. Maka ada yang memutuskan diri untuk hidup menyendiri atau masuk menjadi anggota sangga karena meyakini bahwa dengan hidup sendiri, hidup selibat, mereka bahagia. Itulah pilihan yang bisa dipilih oleh umat Buddha menjalani kehidupan berumah tangga maupun kehidupan tanpa rumah atau kehidupan menjadi anggota sangga. Dua pilihan yang bisa ditentukan oleh umat Buddha agar kehidupan mereka bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, bahwa kehidupan bahagia sebetulnya bukanlah jauh dari kita. Dewasa ini atau di dalam modern ini, banyak sekali orang mencari kebahagiaan dihubungkan dengan fasilitas komunikasi, yaitu mempunyai HP, mempunyai Twitter, mempunyai Facebook, Instagram, bisa menjalin hubungan-hubungan dengan orang lain, dan ada perasaan bangga, perasaan bahagia karena telah menjalin relasi-relasi, bukan saja di lingkungan mereka tinggal, namun lintas daerah, lintas negara, bahkan di dunia internasional kita bisa menjalin pertemanan. Ada yang mengkaitkan bahwa pertemanan dengan dunia luar, dengan lain negara, lain bangsa, itu bisa membawa kebahagiaan. Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat melakukan riset kebahagiaan di media sosial. Hasilnya cukup mengejutkan, yaitu Johan Bolin dan koleganya memilih secara acak 4
juta pengguna Twitter. Ya. Apa hasil dari penelitian ini? Menemukan bahwa mereka yang punya koneksi paling banyak di media sosial memiliki kebahagiaan. Mereka yang punya teman paling banyak koneksi di dunia media sosial, mereka paling bahagia. Karena bangga bahwa saya mempunyai teman di daerah ini, di negara ini, dari berbagai kalangan-kalangan. Sebaliknya, sebagian besar pengguna media sosial tidak hanya menganggap diri mereka kurang populer daripada teman mereka, tapi juga kurang bahagia. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya berteman dalam lingkup yang sempit, tidak menggunakan fasilitas media massa, atau sekalipun menggunakan media massa, namun teman mereka masih terbatas, ini ada perasaan kurang bahagia. Analisis ini berkontribusi pada semakin banyaknya bukti bahwa media sosial mungkin berbahaya bagi pengguna yang terlalu banyak menggunakan layanan ini. Karena mereka hampir tidak mungkin melepaskan diri dari perbandingan negatif dengan popularitas dan kebahagiaan teman mereka, kata Johan Bolen, ketua tim peneliti Indiana Universitas. Ini studi pertama yang memberi bukti ilmiah untuk perasaan yang dialami banyak orang saat mereka masuk ke layanan seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bahwa orang lain tampaknya lebih bahagia semakin banyak teman yang mereka dapatkan. Mereka menggunakan data yang tersedia untuk umum dari Twitter. Pengikut timbal balik didefinisikan sebagai teman dan pengguna dengan koneksi terbanyak didefinisikan sebagai populer. Kita masuk di dalam agama Buddha. Kebahagiaan di dalam bahasa Pali disebut dengan sukha. Adalah satu perasaan senang, sejahtera, dan berpuas hati, dan dapat berkisar dari kebahagiaan yang kecil hingga kebahagiaan yang besar, baik yang bersifat sementara atau bisa bertahan lama. Yang pertama tadi adalah perasaan senang. Yang kedua sejahtera dan berpuas hati. Kebahagiaan ini dapat kita rasakan. Di gambar kita bisa melihat seorang yang hidupnya sendirian itu juga bisa bahagia karena merasa puas. Ada kepuasan dengan hidup sendiri. Seperti dicontohkan kehidupan para biku. Sekalipun jauh dari keluarga, sekalipun mereka hidup sendiri, di kuti, atau di tempat berlatih di wihara-wihara terpencil, namun mereka merasa bahagia. Karena kebahagiaan tidak selamanya harus kumpul dengan orang banyak. Dia bisa menikmati kekinian dalam kehidupan ini, bisa menyelami kehidupan ini. Demikian juga kebahagiaan yang dirasakan oleh para biku ini. Hidup sendiri ini juga bisa dirasakan oleh para umat awam. Kemudian gambar yang kedua, seorang ibu berumah tangga menggendong dengan anaknya. Dia merasa bahagia, banyak senyum, karena mempunyai buah hati yang lucu, buah hati yang menjadi harapan kehidupannya. Di keluarga yang ada anak kecil, tentunya tidak kesepian. Dengan kehadiran buah hati, tentunya akan menambah kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian kita lihat gambar ketiga. Seorang laki-laki yang sudah berumur dan seorang wanita yang sudah berumur. Perumah tangga. Mungkin anak-anaknya sudah bisa mandiri di daerah lain, di kota lain. Namun rasa
sendiri, ditinggal oleh anak-anak yang sudah hidup mandiri, tidak membuatnya sedih, tidak membuatnya menderita. Dia menikmati kehidupannya berdua karena merasa puas telah membesarkan anak-anaknya dan sudah menjadi harapannya. Ketika kecil-kecil dia rawat, dia sekolahkan, dan setelah besar agar bisa mandiri sekalipun jauh dari mereka. Itulah contoh-contoh kebahagiaan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan saat ini. Baik itu seorang diri maupun ada anak maupun ditinggal anak-anak yang sudah mandiri. Jadi kebahagiaan bukan saja kita harus tinggal di tempat keramaian, banyak hiburan macam-macam, namun kebahagiaan bisa kita ciptakan dengan merubah pola pikir kita, bahwa kebahagiaan tidak harus kita cari di luar diri kita, namun bisa kita gali di dalam pikiran kita, dalam batin kita masing-masing. Ada penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa rata-rata kita merasakan kebahagiaan hanya 30% dalam waktu hidup, sedangkan sisa 40% waktu hidup kita tidak merasakan kebahagiaan. Sementara 30% sisanya kita mengalami keadaan netral, tanpa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan atau tidak bahagia. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mudah menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan yang selalu menjadi dambaan dan harapan kita tiap saat. Ini dibuktikan satu penelitian, hanya 30% saja seseorang itu merasakan bahagia. Sedangkan 40% lebih banyak tidak bahagia. Dan sisanya 30% adalah mengalami perasaan netral. Sangat sayang sekali Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan yang singkat ini, kita tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan. Agar kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan, tidak terbebani oleh bermacam-macam ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, marilah kita mendekatkan diri pada nilai-nilai kemoralan, pada nilai-nilai spiritual yang bisa membantu kita mempunyai kualitas kehidupan yang jauh lebih bahagia lagi. Bagaimana agar kita bisa lebih bahagia lagi? Tentunya kita harus menyelami Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Karena di dalam ajaran Sang Buddha, kita banyak menemukan beberapa kiat-kiat yang bisa kita menjadi hidup lebih bahagia lagi. Sekalipun mungkin lingkungan sekitar kita, kanan kiri kita adalah orang-orang yang tidak bahagia, namun kita bisa menikmati kebahagiaan yang sulit dicari bagi orang lain, namun mudah kita cari dalam kehidupan saat ini asal kita ada kemauan untuk melatih agar kita bisa berbahagia. Sang Buddha membedakan antara kebahagiaan duniawi yang tergantung pada kesenangan indera dengan kebahagiaan spiritual yang berasal dari kebajikan dan secara perlahan membebaskan pikiran. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang banyak sekali umat awam akan merasakan bahagia hatinya apabila telah menikmati kesenangan-kesenangan indria. Ada yang merasa bahagia setelah menikmati makanan yang enak. Ada yang merasa bahagia setelah mempunyai mobil yang bagus, yang mewah. Ada orang setelah bahagia setelah mempunyai rumah yang bagus, yang mahal. Dan masih banyak lagi kesenangan-kesenangan yang lain. Melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap dipandang mata, baru akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang termasuk kebahagiaan tergantung pada kesenangan-kesenangan indriawi. Namun bagi pencari spiritual, kebahagiaan itu tidak tergantung
Berapa banyak kesenangan indera yang sudah kita nikmati atau berhasil kita nikmati atau berhasil kita dapatkan. Kebahagiaan spiritual berasal dari kebaikan, kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sang Buddha mengelompokkan atau mencontohkan ada 3 kebahagiaan duniawi yang bisa dirasakan, bisa dialami oleh umat awam. Yang pertama, kebahagiaan karena memiliki. Memiliki apa? Memiliki materi yang cukup. Dengan materi yang cukup, dengan mempunyai uang yang cukup, dengan mempunyai penghasilan yang cukup, dengan harapan kita bisa membeli makanan yang cukup untuk kita, untuk keluarga kita. Dengan memiliki rumah, dengan memiliki sarana dan prasarana untuk kehidupan, kita bisa merasa bahagia. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena memang kita masih di dalam dunia materi. Sarana dan prasarana itu sangat penting. Namun hendaknya kita jangan melekat salah satu materi yang kita punyai, sebab kemelekatan akan membuahkan penderitaan-penderitaan. Kemudian yang kedua, kebahagiaan karena kekayaan. Kekayaan yang kita miliki bisa kita gunakan sebagai cadangan di saat-saat tidak terduga, di saat-saat kita mengalami kesulitan. Dengan tabungan yang cukup, yang memadai, bisa digunakan di saat kita sakit, di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, karena terjadi bencana alam, karena terjadi wabah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan karena bebas dari hutang. Kebahagiaan bebas dari hutang ini juga membuat kita bisa hidup tentram, bisa hidup kita damai, tidak dikejar-kejar oleh penagih utang. Hidup kita tidak mengalami kegelisahan. Di saat malam hari kita bisa tidur dengan nyenyak. Namun agar tidak mempunyai utang yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak tenang. Hendaknya kita pandai-pandai mengatur di dalam mempunyai penghasilan kita, sehingga kita tidak akan terbelit oleh utang yang akan mengganggu kenyamanan diri kita, kenyamanan rumah tangga kita. Ini ditulis dalam Anguttara 268. Ada lagi yang mengatakan dengan hutang membuat kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Ini di dunia biku, agar hidupnya bisa konsentrasi pada tugas-tugas kebikuan, agar kehidupannya bisa fokus mengurus wihara, maka seorang biku tidak mempunyai beban, yaitu beban utang. Maka calon biku di saat mau masuk menjadi biku ditanya, apakah kamu mempunyai utang? Kalau mempunyai utang, maka mereka gagal atau suruh menunda untuk menjadi seorang biku. Jangan sampai menjadi biku membawa beban yang berat atau bahkan sebuah pelarian agar terhindar dari orang yang nagih utang-utangnya. Pencapaian prestasi yang dipulih dengan melakukan yang terbaik dalam profesi pilihannya dan mendapatkan nafkah yang terbaik darinya dapat membuat orang itu sangat bahagia. Ini ditulis dalam Digha Nikaya 151. Kalau kita bekerja atau mempunyai pekerjaan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pilihan kita, dan kita berhasil menunaikan tugas itu dengan baik, sehingga mempunyai penghasilan yang layak, mempunyai gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, inilah akan membuahkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita telah mengembangkan potensi-potensi positif yang ada pada diri kita, dan orang lain menghargai dari prestasi kerja keras kita dengan memberi gaji yang layak, menghargai profesi kita, menghargai pekerjaan kita.
ini akan membuahkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, bekerjalah dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, agar bukan sekedar bekerja gugur kewajiban saja, namun pekerjaan yang kita tekuni, entah itu pekerjaan apapun, apabila dijalankan dengan tekun dan memperoleh hasil untuk menghidupi keluarga, bukan saja kebutuhan keluarga secara lahiriah akan terpenuhi, namun juga rasa bahagia, rasa happy itu bisa muncul dalam diri kita sehingga akan membawa kepuasan di hati kita. Pada tingkatan yang lebih tinggi, beberapa hal yang mendukung kebahagiaan spiritual mencakup, kita akan masuk dalam kebahagiaan spiritual. Yang pertama, seperti kita function makhluk-makhluk hidup, memberikan kehidupan bagi makhluk-makhluk hidup agar bisa bebas di alam-alam atau di habitatnya. Ini dicontohkan para pejabat-pejabat juga melakukan function melepas satwa di habitatnya. Ini adalah satu bukti bahwa kita peduli kepada lingkungan hidup, peduli pada keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Dengan kita melepas makhluk-makhluk hidup atau function, ini juga akan membuahkan kebahagiaan bagi kita. Karena makhluk-makhluk yang tadinya terancam kehidupannya bisa kita lepaskan. Sungguh berbahagia. Kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan ini akan membuahkan kebahagiaan-kebahagiaan, bukan saja kebahagiaan dalam kehidupan saat ini, namun juga kebahagiaan di masa yang akan datang. Dicontohkan lagi, seorang anak memberi uang kepada orang yang tua, yang sudah tidak mampu bekerja, orang yang perlu dukungan dan sokongan dari orang-orang yang materi cukup, untuk sebagian dikasihkan orang yang tidak mampu. Berbahagialah orang yang selalu mempunyai kesempatan untuk memberi, karena tidak setiap orang mempunyai kesempatan bisa membagi, bisa membantu orang lain. Karena kondisi karma-karma baik kita yang mendukung, kita ada niat untuk memberi, mendukung orang-orang yang masih kekurangan. Di saat itu pula kita mempunyai kesempatan untuk membagi. Karena kesempatan itu tidak setiap saat didapatkan oleh setiap orang. Yang kedua, kebahagiaan spiritual. Kita bisa bersikap adil. Ditulis dalam Anguttara Nikaya 1.294. Bersikap adil. Bukan saja kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Adil terhadap lingkungan kita, adil terhadap anak-anak kita, adil terhadap karyawan-karyawan kita. Hendaknya para karyawan, para bawahan-bawahan kita bagi penghasilan, kita kasih gaji sesuai dengan pengorbanan-pengorbanan mereka yang diberikan kepada kita. Jangan sampai akan terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial karena kita mempunyai sikap tidak adil atau mempunyai perlakuan-perlakuan yang kurang bijaksana sehingga bisa menimbulkan gejolak-gejolak dalam lingkungan sekitar kita karena ada sikap tidak adil atau berat sebelah. Yang ketiga, memikirkan dan merasa bergembira atas perbuatan baik yang dilakukan oleh diri sendiri. Ditulis dalam Dhammapada 16. Ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan perbuatan baik melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita. Perbuatan baik melalui pikiran kita yang bisa kita kembangkan seperti apa? Kita selalu mendoakan kebahagiaan orang lain. Kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Itu mengembangkan kebaikan melalui pikiran.
Melalui ucapan kita, kita bersikap ramah tamah, sopan santun kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Melalui tindakan-tindakan kita, kita bisa mengulurkan tangan, bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita merasa bahagia karena telah mengisi kehidupan ini, telah memaknai kehidupan ini dengan selalu berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Bisa juga kita membantu dengan tenaga, dengan fisik kita. Orang-orang tua yang mau berjalan terpapah-terapah harus dibantu karena menggunakan tongkat, harus menggunakan alat bantu untuk bisa berjalan dengan tegak. Di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah patidana. Artinya suka membagi kebahagiaan terhadap orang lain, tidak kikir dan tidak mementingkan diri sendiri. Patidana juga berarti melaksanakan perbuatan baik atas nama keluarga kita yang telah meninggal dengan harapan semoga mereka ikut berbahagia melihat kita berbuat kebaikan. Dalam melaksanakan hal ini berakibat terlahir dalam keadaan tidak kekurangan, bahkan berlebih dalam berbagai hal. Jadi melakukan kebajikan bukan saja kita tujukan kepada orang-orang yang masih hidup, namun juga sangat perlu kita tujukan kepada leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Mungkin ada leluhur kita di dalam banyak kelahiran dan kehidupan saat ini belum bisa menikmati kebahagiaan surgawi maupun mencapai pembebasan. Dengan dukungan patidana ini sedikit banyak kita bisa membantu leluhur-leluhur kita untuk terlahir di alam bahagia. Yang keempat, menjinakkan pikiran. Dhammapada 35. Pikiran yang liar, pikiran yang tidak terkendali akan membuat penderitaan bagi yang memiliki pikiran itu. Dapat kita ilustrasikan pikiran yang belum jinak, pikiran yang tidak terkendali itu seperti kuda liar. Ketika ditunggangi, kita bisa melihat begitu menderitanya, begitu capeknya, begitu kacaunya, begitu mencemaskan. Demikian pula orang yang mempunyai pikiran yang kacau, pikiran yang belum jinak, akan mengembara kemanapun mereka pergi. Akan mengembara di mana tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang tidak menentu. Namun dengan menjinakkan pikiran yang berkeliaran ini akan membawa kebahagiaan. Tentunya di dalam menjinakkan pikiran ini ada beberapa metode-metode. Salah satunya adalah dengan bermeditasi secara rutin, secara kontinu. Yang kelima, mampu mencintai walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang membenci dan merasa damai. Ditulis dalam Dhammapada 197. Mencintai di tengah-tengah orang yang membenci dan merasa damai di tengah-tengah orang yang membenci. Memang tidaklah mudah Bapak Ibu memiliki sikap seperti ini. Ketika lingkungan kita saling bertikai, ketika lingkungan kita saling bentrok, saling menyalahkan, saling memfitnah, tentu tidak mudah untuk memiliki pikiran yang damai dan mencintai. Namun Bapak Ibu sekalian, sudah kita mendapatkan contoh dari kehidupan Sang Buddha. Ketika para biku bertikai, ketika orang-orang memperebutkan air, ya, karena saat itu musim kemarau, namun Sang Buddha bisa mendamaikan mereka, bisa membawa keharmonisan bagi mereka dengan diberi nasihat-nasihat yang berharga bahwa kehidupan jauh lebih penting daripada sekedar air. Demikian pula ketika di tengah-tengah keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita yang tidak harmonis, yang tidak rukun hidupnya, kita bisa
ikut andil bagian di situ mendamaikan mereka. Setidak-tidaknya kita jangan terlibat dalam pertikaian dan pertengkaran, justru akan membuat parah kondisi. Yang keenam, kebahagiaan yang paling tinggi dan paling sempurna didapatkan dari pencapaian pencerahan. Dari beberapa kebahagiaan yang saya sebutkan di atas, hanya kebahagiaan orang yang sudah tercerahkanlah yang kebahagiaan yang tertinggi. Inilah dari latihan berkalpa-kalpa telah ditunjukkan oleh Pertapa Siddhartha untuk mencari kebahagiaan yang tertinggi, yaitu kebahagiaan Nibbana. Semoga dengan Dhamma Sang Buddha, dengan jalan tengah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, kita pun sebagai murid-murid Sang Buddha, cepat atau lambat, pasti kita juga akan merealisasi Nibbana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa selalu memberikan berkah pelindungan kepada kita. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.